Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya aku mau perkenalan diri terlebih dahulu nih. Kenalin, sini aku Auram Saka Ibrahim. Dan aku nggak sendiri nih, aku ditemani oleh teman aku. Halo teman-teman, nama aku Faiza Safira Renianti. Nah, di kesempatan kali ini kita udah bareng sama teman-teman saya yang hebat-hebat nih. Boleh dong sebelumnya kalian perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Yuwaning Putri Alidia. Halo semua, aku Azizah Atsalia Zafira. Halo, aku Eza Isyifa Wildianisa. Hai, aku Rahma Hikmaya. Halo semuanya, aku Intan Ayu Ataya. Halo, aku Doni Muhammad Fauzi. Halo, aku Indra Santo Fedian Rahmanda. Oke, apa kabar nih teman-teman? Apakah baik-baik saja atau sudah mulai lelah nih menjalani hari-hari? Sama ya kayak. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih akhir-akhir ini kalian lagi suka ngapain sih? Akhir-akhir ini itu ya kak, karena lapar aku suka makan gado-gado tadi. Oh, wah, kenapa harus gado-gado nih? Apakah murah? Oh bukan. Kemarin itu sempat ada event viral gado-gado di kantin sebelah. Oh, oke, viral ya. Oke, pas banget nih. Bahas yang lagi viral, topik kasus yang mau kita bahas saat ini tuh juga lagi viral kemarin. Apa tuh? Kemarin tuh ada satu kasus viral nih tentang hacker yang bernama Yorka. Kira-kira tahu nggak kenapa? Oh, hacker yang itu. Dia adalah seorang peretas yang disebut Yorka. Dia dikabarkan mengumbar data pribadi. Selain itu, dia juga meretas data pribadi Menkominfo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akhir pekan kemarin. Oh bener banget, kemarin itu dikabarin juga biar kamu data pribadi kedua menteri itu di Twitter. Juga hacker ini ngaku udah ngebobol dokumen Presiden Jokowi hingga rakyat Indonesia sampai 1, miliar data. Wow, saat ini kemajuan teknologi nggak cuma bisa menguntungkan ya, namun kadang merugikan juga nih teman-teman. Iya, bener banget. Makanya kita harus hati-hati dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Iya, betul juga. Jangan sampai kita menggunakan teknologi yang sudah maju dengan niat yang buruk. Oke, terus kira-kira perkembangan kasus Bjorka ini gimana sih? Nah, ada fakta menarik nih. Kebanyakan orang berpikir kalau orang yang harus dijatuhkan sanksi adalah si peretas. Dan memang benar bahwa si peretas harus mendapatkan sanksi. Tetapi ternyata ada yang berpikir bahwa pihak pemerintah juga patut diberikan sanksi karena tidak dapat menjaga keamanan data masyarakat. Wah, berarti ada beberapa pihak yang berpikir bahwa pemerintah patut bertanggung jawab terkait pertasan ini ya? Iya, betul sekali. Saat ini sudah ada tersangka dari kasus Bjorka ini. Jadi ada pria dari Madiun yang menjadi tersangka kasus Bjorka. Tapi tersangka ini nggak ditahan, teman-teman, tenang. Karena pemuda ini ditetapkan tersangka atas keterlibatannya dalam penyediaan ruang untuk hacker Bjorka ini. Baik, berarti sudah mulai melihat titik terang ya dalam kasus ini. Betul, semoga secepatnya ditemukan pelakunya dan pelaku tersebut dapat diberikan sanksi sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Baik, semoga saja kasus ini dapat cepat ditutup dan ditangkap pelakunya. Terima kasih untuk Eza dan Doni telah menyampaikan penjelasannya menarik nih tentang kasusnya Yorka. Nah, tadi kita sudah mengupas tuntas nih mengenai kasus Yorka. Tapi ini saya jadi penasaran nih. Penasaran apa sih? Saya penasaran apakah kasus yang mirip seperti kasus Yorka ini sering kali terjadi? Wah, kalau itu saya juga kurang paham sih. Tapi tenang guys, karena di sini udah ada Vira dan Intan yang tahu dan akan memberikan penjelasan lengkapnya. Kita mau tanya nih ke Vira dan Intan, apakah kasus seperti kasus Bjorka ini sering terjadi, terutama di Indonesia nih? Kalau kita tinjau dari berita-berita, baik TV, radio, internet, maupun sumber-sumber manapun, seringkali disiarkan berita tentang cybercrime yang terjadi di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia aja, kalau kita mengikuti pemberitaan yang ada di luar negara Indonesia, berita terkait cybercrime ini sendiri sudah menjadi berita yang umum. Cybercrime? Apa itu cybercrime? Jadi, cybercrime itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kejahatan cyber. Nah, kejahatan cyber sendiri itu adalah aktivitas ilegal yang menggunakan dan menargetkan sistem atau jaringan komputer. Jadi, pada intinya, kejahatan cyber mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang dijadikan sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian material maupun imaterial pada pihak yang menjadi target. Jadi kasus Bjorka ini termasuk kejahatan cyber ya? Secara luas, memang tindakan Bjorka ini termasuk kejahatan cyber. Tapi kalau kita mempersempit pengelompokannya, kasus Bjorka ini termasuk dalam serangan cyber. Nah, lalu bedanya kejahatan cyber dan serangan cyber itu apa sih? Iya, bukannya sama aja artinya? Tentu beda dong. Jadi, serangan cyber itu termasuk bagian dari kejahatan cyber. Lalu, serangan cyber itu sendiri adalah serangan pada sistem komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan kendali atau akses tanpa izin ke sistem komputer target. Oh, baru tahu saya. Iya, aku juga baru tahu. Sebenarnya apa sih penyebabnya maraknya terjadinya serangan cyber itu? Banyak sih sebenarnya faktor yang menyebabkan serangan cyber. Beberapa di antaranya itu karena akses internet yang tidak terbatas, juga kelalaian pengguna komputer. Nah, selain itu, faktor lainnya juga karena para pelaku memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, diimbangi dengan kecerdasan mereka yang di atas rata-rata, sehingga meretas satu sistem itu mudah mereka lakukan. Akan tetapi, pemilik sistem justru kesulitan untuk melacak keberadaan peretas. Dari rasa ingin tahu, berubah menjadi suatu tindak kejahatan ya? Kalau begitu, aku gak mau tanya apa-apa lagi deh. Bah, kenapa tuh? Nanti kalau aku punya rasa ingin tahu yang tinggi, bisa jadi pelaku kejahatan dong. Gak gitu kali konsepnya, bercandanya bisa aja deh.
Lalu bagaimana sih cara biar kita bisa menghindari atau mencegah terjadinya kejahatan cyber itu? Sebenarnya kita tidak bisa mencegahnya, karena kemampuan hacker itu ada yang luar biasa cerdas hingga bisa mengakses segala jaringan yang ada. Akan tetapi kita bisa meminimalisirnya. Nah, gimana tuh caranya? Kita harus mulai melindungi gadget atau device kita dari berbagai hal. Mulai dari software, kita tidak boleh memakai software bajakan karena pelaku bisa melakukan serangan cyber di perangkat itu. Kita juga bisa memasang perangkat lunak keamanan dan diusahakan untuk menginstalling versi terbaru agar keamanan gadget atau device semakin terjaga. Nah, kita juga bisa mulai rajin untuk melakukan backup data dan sering-sering mengganti kata sandi atau password. Mengapa? Agar para pelaku tidak dengan mudah mengakses device atau gadget kita. Dan kalaupun data kita berhasil dicuri atau dihapus, setidaknya kita masih punya backup file. Dan yang paling penting, jangan pernah membagikan informasi pribadi apapun kepada siapapun selain orang yang kalian percaya. Yap, setuju banget. Nah, terima kasih untuk Intan dan Vira atas pemaparan yang sangat bermanfaat mengenai kejahatan cyber. Bahkan sampai dijelasin juga loh tentang faktor penyebab dan cara meminimalisir kasus kejahatan cyber. Wow, keren banget ya. Iya, benar sekali. Nah, berdasarkan yang aku baca nih, katanya di tahun 2022 ini terjadi lebih dari 700 juta serangan cyber Indonesia ya? Beneran tuh? Iya, benar banget. Jadi menurut data dari BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara, totalnya ada 714.170.967 serangan cyber yang terjadi di Indonesia dengan angka serangan paling tinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 272.962.734 serangan. Wow, kalau boleh tahu, mau dijelaskan lebih lanjut dong tentang bagaimana bentuk serangannya dan apa sih motif dari para hacker meluncurkan serangan-serangan ini itu loh. Nah, jadi serangan cyber yang paling banyak ditemui sama BSSN itu adalah serangan ransomware atau serangan malware yang berujung minta tebusan ke si pemilik data ini. Oh, jadi motif utamanya itu minta tebusan ya? Betul. Nah, selain itu, ada juga serangan web defacement atau metode peretasan yang dilakuin dengan mengubah konten website, misalnya kayak ngeganti layout, munculin iklan, bahkan sampai ngerubah isi konten secara keseluruhan. Dan peretasan ini juga bisa masuk lebih jauh sampai ke pencurian data juga loh. Wah, meresahkan sekali ya para hacker ini. Untuk sasaran dari serangan ini, apakah hanya lembaga pemerintahan atau ada yang lainnya juga? Untuk sasaran dari serangan cyber itu nggak hanya lembaga pemerintahan aja ya, tapi juga lembaga akademik, lembaga hukum, lembaga swasta, sampai ke perusahaan-perusahaan besar. Tapi di 3 tahun terakhir ini, sasaran dari cybercrime itu lebih mengarah ke perusahaan besar sama institusi pemerintahan. Bahkan BSSN-nya sendiri pun pernah jadi korban loh dari serangan web defacement. Wah, parah. Bahkan Badan Cyber dan Sandi Negara sendiri diserang. Iya, serius. Jadi dulu di bulan Oktober 2021, situs BSSN sempat diretas sama seorang hacker bernama The Max One Day. Aduh, speechless sih, jujur ngeri banget ya para hacker ini. Jadi emang tingkat cybercrime Indonesia ini tinggi banget ya? Iya, jadi menurut data dari ASEAN Cyber Threat 2021, itu memang disebutin bahwa Indonesia itu menjadi negara dengan jumlah kasus serangan malware tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Dengan total kasus sebanyak 1,3 juta kasus, yang mana jumlah itu tuh hampir setengah dari total keseluruhan ancaman ransomware di seluruh negara ASEAN. Wah, kalau melihat jumlah kasus tinggi itu, apa memang keamanan cyber di negara kita ini kurang ya? Nah, untuk keamanannya sendiri, menurut data dari National Cyber Security Index atau NCSI, keamanan cyber Indonesia itu menempati peringkat ke-6 se-Asia Tenggara. Nah, kalau secara global, Indonesia ada di peringkat ke-83 dari 190 negara dengan skor keamanan 38,96 dari 100. Jadi ya bisa dibilang ya, kalau tingkat keamanan cyber di Indonesia ini sendiri memang masih cukup rendah dan masih harus ada upaya-upaya untuk meningkatkannya. Oke, terima kasih untuk Rama dan Iwan karena udah memaparkan informasi yang sangat bermanfaat berdasarkan data statistik. Nah, dari tadi ini pembahasan kita tentang hacker sampai ke kasus-kasus kriminalitas cyber itu seru banget nih. Barusan juga udah disebutin berdasarkan data statistik yang ada yang udah pasti sangat akurat, guys. Bicara tentang statistik nih ya nih guys. Teman-teman kita ini kebetulan berasal dari jurusan Statistika di Universitas Airlangga. Wah, keren banget nih teman-teman kita. Boleh ceritain sedikit nggak apa aja sih Statistika UNER itu? Jadi statistika UNER itu seperti yang saya katakan tadi, merupakan jurusan mengenai manajemen data, mulai dari pengolahan hingga penarikan kesimpulan. Statistika UNER juga sudah terakreditasi A, jadi sudah tidak diragukan lagi program studinya. Selain itu, Statistika UNER banyak mencetak para mahasiswa dan mahasiswi berprestasi. Intinya, di Statistika UNER bisa menjadi jembatan untuk meraih masa depan. Wah, keren banget ya. Jadi kalau kalian yang tertarik nih dengan jurusan yang manajemen data, apalagi tentang pengolahan data nih, bisa yuk join di Statistika Universitas Airlangga. Bener banget, boleh banget nih kalian join sama kakak-kakak yang keren banget di sini, yang udah memaparkan tentang data-data dan kasus dari hacker yang kita bahas tadi. Iya teman-teman mahasiswa Universitas Airlangga, semangat semuanya ya, semoga lancar kuliahnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.